apa? Bosen. Bosen ayam terus. Setiap hari ayam terus? Kadang ayam, kadang mie ayam, kadang spaghetti, ada ayamnya juga. Pengennya apa? Ayam geprek. Pengennya ayam geprek ya? Enak ya? Enak. Tapi ada sedikit yang aku nggak enak teh, itu roti sama timun sama tahunya. Ada yang kalian nggak suka di menu-menu sebelumnya? Ada spaghetti. Spaghetti itu waktu itu teh satu kelas apa sih nggak dimakan. Lihat, kamu duduk aja. Kepala Sekolah SD 2 Sudi Mampir, Kecamatan Padalarang, Jawa Barat, mengaku was-was dengan jaminan keselamatan anak-anak didiknya. Sejak kasus keracunan merebak, tenaga dan anak didik maupun keluarga siswanya keberatan dengan pembagian MBG. Kemarin kelas 6 makan siang menolak, jadi 2 kelas dan kelas yang lain dikembalikan lagi ke dapur MBG-nya. Karena tidak sesuai dengan anak itu makanannya. Udah basi, ada yang udah basi. Ya bagi saya kan was-was untuk keracunan karena orang tua juga ada yang tidak mengizinkan anaknya makan dari MBG. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menilai tata kelola MBG tidak transparan dan akuntabel. Potensi penyelewengan yang tinggi di lapangan memicu korban terus berjatuhan. Jadi sampai hari ini kita nggak bisa akses sebenarnya MBG yang menghabiskan ratusan triliun itu payung hukumnya apa, gitu ya. Nggak ada peraturan atau undang-undang yang menjadi dasar hukum dari program MBG ini. Tapi yang terjadi justru informasi itu semua ditutup rapat, tidak ada pelibatan pihak luar selain BGN, terutama kami dari pihak sekolah, aktivis pendidikan, masyarakat sipil, tidak dilibatkan sama sekali. Dan terbukti kan, ya sampai bulan ke-9 ini, MBG yang kasus keracunannya itu sebenarnya sudah ditemukan sejak awal ya. Sejak awal-awal program ini dijalankan Januari itu sudah mulai ada kasus yang keracunan. Februari nambah lagi. Tapi sampai hari ini kasusnya bukan tambah menurun ya. Kalau per 27 September ya, itu kita akumulasi sudah lebih dari 8.600 ya. Sebagaimana dikatakan pemerintah kan 5.000 ya. Sebenarnya nggak ada perbedaan data antara JPPD dengan pemerintah. 5.000 itu adalah medio September. Sekitar 14 September itu masih 5.000. Lah, dari 14 September sampai sekarang itu ada 2 minggu. Lah, 2 minggu ini menurut perhitungan JPPI sudah 3.000 korban yang bertambah. Jadi angkanya di kisaran 8.649. Di bulan Oktober, bulan depan, ini dapur akan ada banyak penambahan jumlah dapur yang akan dibuka gitu. Kalau mereka tidak punya pengetahuan tentang bagaimana mengolah makan dengan melayani 3.000 peserta didik misalnya, kemudian sistem dan tata kelolanya tidak diperbaiki, ya kita khawatir ribuan korban akan berjatuhan lagi. Makanya kalau belanja terus dikasih susu terus duitnya nggak cukup. Yang paling penting dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi ini melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Jadi sekali lagi pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN.
dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Program MBG menelan anggaran begitu besar. Tahun ini dananya sebesar 71 triliun rupiah dan tahun depan pagunya naik menjadi 335 triliun. Bila dirata-rata, perharinya akan digelontorkan dana 1,1 triliun untuk makan gratis siswa. Demi perbaikan gizi anak dan sumber daya manusia Indonesia, MBG jelas asa mulia. Mencetak 1,5 juta lapangan kerja baru juga sudah pasti perlu. Asal jangan sampai terpeleset jadi bancakan korupsi.